Oke, selamat datang di program aplikasi optik versi trial dengan saya Ahmad Yusuf Arif, dan saya beralamat di Cibubur, Jakarta. Dalam kesempatan ini kita akan membahas program aplikasi optik. Ikonnya di sini kita klik 2 kali. Langkah pertama, Anda harus memasukkan nama login dan password. Loginnya admin, passwordnya A kecil. Oke. Nah, inilah menu utama atau overview dari program aplikasi. Dan di sini kalau Anda lihat, ini versi trial dan JNC Komputer sebagai pembuat dari program aplikasi. Untuk Anda yang memang kebetulan sama dalam usaha optik, Anda bisa menghubungi saya untuk custom program di sini. Oke, kita bahas dulu overview dari program aplikasi optik ini. Di sini disediakan beberapa menu icon, yaitu tentang produk, supplier, customer, dan salesman. Berikut transaksi invoicing. Dan di samping menu di sini juga disediakan menu yang di menu bar yang fungsinya sama seperti menu pada icon. Lalu ada menu laporan optik. Laporan optik yaitu laporan tentang sales per produk, laporan sales per customer, sales per salesman, per faktur, per tanggal, dan per bulan. Untuk owner yang mempunyai program aplikasi, saya sediakan menu company profile. Klik di sini. Nah, ini informasi tentang owner dari optik, yang mana tujuan dari input ini, alamat ini, untuk print out pada invoice dan juga informasi tentang pembayaran atau rekening. Kemudian menu berikutnya di sini ada user right. User right itu adalah menu tentang otorisasi dari program aplikasi. Kita lihat user right. Nah, di sini ada user admin, berikut user-user yang lainnya yang diberikan hak untuk masuk ke aplikasi. Oke, itu sekilas info tentang overview dari optik trial version. Kita lanjut ke pembahasan bagaimana cara mengoperasikan program aplikasi. Untuk sebelum invoicing, tentunya harus didukung oleh master data dari invoice. Kita lihat master data pertama adalah produk. Kita klik produk. Nah, ini adalah produk atau barang-barang yang dimiliki oleh optik. Misalnya di sini nama barangnya reading glass, frame, arganaga, dan seterusnya. Ini sampel aja, nanti Anda bisa menambahkan sendiri. Kita lihat dulu secara overview. Kemudian untuk supplier, kita lihat supplier. Nah, suppliernya seperti ini. Supplier dari Radien, Cenko, dan seterusnya. Kemudian customer, kita lihat customer juga. Customernya adalah orang yang membeli di optik. Salesman, tentunya salesman adalah orang optik sendiri, sales. Kita coba bagaimana cara mengoperasikan dari master data dulu ya. Untuk produk kita lihat bagaimana cara menambahkan produk. Anda di sini ada tombol-tombol pendukung, tombol tambah, tombol revisi, tombol cari, cetak, dan seterusnya, tombol hapus. Kita mulai dari yang pertama adalah menambahkan data. Tik tombol tambah. Nah, ini grupnya dia minta. Untuk pertama masukkan dulu grup. Ini grupnya udah disetting, yaitu frame atau apa, misalnya frame gitu. Kemudian kode produknya bebas. Kemudian nama produk misalnya ramping, satuan pieces, harga jualnya 100.000 ya, seperti ini. Kemudian tekan simpan.
selesai. Nah, ini tampilannya, lihat. Yang barusan kita input adalah 123 frame pink dengan harga jual 100.000. Kalau di sini ada permasalahan, kita bisa lihat di revisi. Revisi misalnya bukan pink tapi ternyata blue. Nah, seperti itu aja, kemudian simpan. Oke, berikutnya di sini ada tombol untuk menghapus. Karena revisi sifatnya adalah, kita lihat revisi ya, dia hanya merevisi nama produk dan harga, sedangkan untuk kode produk itu tidak bisa direvisi. Maka caranya adalah, kalau memang kode barang itu tidak dipakai, arahkan pada pointer yang akan dihapus, kemudian delete. Nah, dia akan hilang ya. Demikian seterusnya, dan konsep ini diberlakukan juga pada master yang lainnya. Misalnya supplier. Sama perlakuannya. Di sini juga kita kalau mau menambahkan, di sini ada tombol tambah. Tinggal tik nomor supplier bebas, misalnya nama supplier PT Purnama dan seterusnya. Kemudian simpan. Kode supplier harus 5 karakter. Batasannya kita beri 5 karakter. Simpan. Yes. Seperti itu ya. Ini contohnya -12. Nanti Anda bisa tambahkan sendiri buat tes-tes. Begitu pula kalau ada revisi, Anda bisa tekan tombol arahkan pada pointer sini, kemudian revisi. Kalau tidak cocok, Anda bisa hapus, arahkan di sini, kemudian del. Oke. Next, kemudian seterusnya adalah customer. Saya kira customer juga sama perlakuannya seperti yang sudah-sudah. Di sini lihat customer. Saya akan berikan ilustrasi aja bahwa di customer ini maksudnya adalah ketika orang datang ke optik untuk membeli kacamata atau untuk memeriksakan matanya, kemudian membeli dia kacamata, maka di sini dianggapnya sebagai data customer. Di sini ukurannya langsung di desain berapa dia punya min sebelah kanan atau sebelah kiri dan seterusnya. Karena sifatnya memang ini inden akan dibuatkan. Nantinya kalau dia jadi membeli, maka dia ada proses untuk DP dan seterusnya ya. Ini sebagai sekilas saja tentang customernya. Kalau salesman tentunya adalah orang yang dari optik, karena mungkin ada komisi yang diberikan, komisi berapa persen untuk sales yang menghasilkan penjualan, begitu ya. Oke, saya kira master data seperti itu ceritanya. Kemudian kita langsung aja ke invoicing, karena ini sifatnya trial version. Nanti untuk yang customer benar-benar serius, kita akan gali lebih jauh. Kita lihat invoice ya, kita invoice, kita klik sini. Nah, ini contoh ada nih, invoice-nya adalah, saya terangkan dulu di sini. Ada dua overview. Pertama yang atas sebagai header, yang di sini ya, yang di bawah di sini adalah sebagai detail barang yang dia beli. S menunjukkan kode faktur. I, S sama dengan kode I. Nomor faktur adalah 15/101. Tanggal faktur, customernya, total quantity dan total faktur. Di sini barang yang dibeli, kode barangnya apa, nama barangnya, berikut jumlah kuantiti dan harga. Dan di sini adalah tombol-tombol fasilitas untuk maintenance dari invoice. Kita coba misalnya kita ingin menambahkan invoice baru ya. Di sini berarti input. Klik yang ini. Nah, ini tanggalnya tanggal 30, biarkan, kemudian enter saja. Dia akan muncul nomor berikutnya, nomor 2 ya. Di sini salesnya isi kalau ada, diskonnya kosongin kalau ada, kalau tidak ada kosongin aja. Customernya misalnya ini harus terdata dulu ya. Ini Anda harus data dulu supaya keluar di sini. Aturan mainnya begitu, tidak bisa langsung. Misalnya Bapak Yudi. Oke, nah ini dia Bapak Yudi. Pada saat dia ke optik udah kita desain dia kebutuhannya ini. Langsung informasinya di capture di sini. Jika dia ada DP misalnya, bisa di input di sini. Nah, kita masukkan dulu barangnya ya. Misalnya kita tambahkan barang, tentunya dia butuh frame ya kan.
Frame-nya harganya belinya 1 unit senilai 25.000 misalnya. Kemudian yang lain-lainnya Anda bisa tambahkan di sini harga naga dan seterusnya. 1. Nah, ini kan jumlahnya sudah tertera di sini 170.000 dengan 2 quantity. Anda bisa taruhkan DP, misalnya DP-nya 70.000 dulu. 1 2 3. Nah, ini seperti ini. Ya. Coba kita. Nah, 70.000 sehingga total yang harus dibayarkan adalah nilai sisanya adalah 100.000. Oke, saya kira ini gambaran overview dari invoice ya. Selesai, kita simpan. Data sudah benar ya, tutup. Nah, ini informasinya di sini. Kalau Anda mau print, tentunya saya sediakan di sini fasilitas untuk ada 2 print faktur yang ini. Kita lihat nomor 2, kita lihat layar. Nah, tampilannya seperti ini. Nanti Anda bisa desain sendiri maunya seperti apa. Kalau ini kurang cocok bisa kita atur lagi. Ini faktur penjualan. Ini mohon maaf, ini masih punya orang judulnya. Di sini frame-nya ini misalnya gitu ya. Jumlahnya 170, DP-nya 70, totalnya yang harus dibayar 100.000. Oke, saya kira sudah lengkap semua apa yang saya sampaikan di trial version ini. Nanti untuk para pengusaha di optik yang ingin berminat membeli program, dan tentunya setiap optik secara basically sama, tetapi pengembangan dan reportnya mungkin agak berbeda sedikit. Saya bersedia untuk mengcustom, membantu Anda merancang satu sistem yang benar-benar sama dengan perusahaan Anda, dengan jaminan akan sama dan purna jual yang saya sediakan dengan sistem kontrak, sehingga dijamin Anda tidak akan kecewa. Untuk konsultasi saya layani sampai betul-betul Anda bisa. Oke, di sini nomor HP saya, nah, ya, alamat email saya di sini, PIN BB saya di sini. Oke, saya kira untuk lebih jauh, lebih lanjut atau untuk bersilaturahmi dengan saya, silakan Anda hubungi saya aja di sini. Kita akan ngobrol discuss lebih banyak lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ini banyak manfaatnya. Oke, saya kira cukup sekian. Saya Ahmad Yusuf Arif. Mohon maaf kalau ada kata yang salah. Sampai jumpa lagi.